Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, senang berjumpa kembali hari ini. Kita melalui renungan firman Tuhan ini, doa kami damai sejahtera dari Allah yang melampaui segala akal. Itulah yang senantiasa memelihara hati dan pikiran kita di dalam Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Mari kita satukan hati untuk berdoa. Tidak henti-hentinya hati kami Tuhan Yesus mengucap syukur, berterima kasih buat nafas dan kehidupan dan hari yang baru yang Tuhan berikan kepada kami hari ini. Sepanjang hari ini sebelum kami menjalaninya, kami mau dengar firman-Mu, berkati, urati firman-Mu sehingga menjadi terang dalam kehidupan kami yang menuntun langkah hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Firman Tuhan yang akan kita baca hari ini, saya akan bacakan dalam Ayub pasal 1 ayat yang ke-10. Mari kita sama-sama dengarkan. Ayub pasal 1 ayat yang ke-10. Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Dari ayat yang kita baca dan dengarkan hari ini, kita akan berbicara tentang Tuhan melindungi miliknya. Saya percaya Tuhan sangat mengasihi kita, dan karena kasih-Nya, waktu kita terima Dia menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita jadikan Dia sebagai penguasa dalam kehidupan kita, dan kita menjadi milik-Nya. Dan sebagai milik-Nya, saya percaya Tuhan tidak meninggalkan kita, Tuhan tidak membiarkan kita, tetapi Tuhan senantiasa ingin melindungi kehidupan kita. Oleh sebab itulah kita mau berbicara hari ini bahwa Tuhan melindungi milik-Nya. Milik-Nya siapa? Yang menjadi orang yang percaya kepadanya, yang menjadi pengikut-Nya, yang siap untuk dituntun dan mau hidup oleh kebenaran, oleh perintah, oleh firman-Nya. Jadi Ayub menjadi contoh bagi kita bagaimana perlindungan Tuhan bagi miliknya. Dan termasuk di sini Ayub adalah miliknya. Dan ayat-ayat ini adalah bagian dari perkataan iblis kepada Tuhan, ya, yang menjelaskan bahwa kesalehan Ayub itu hanya karena Tuhan telah melindungi dan memberkatinya dengan kekayaan. Karena kalau kita baca saat itu, kita melihat di sana ini merupakan percakapan antara Tuhan dengan iblis, ya. Dan Tuhan bertanya, lalu iblis menjawab. Iblis mengatakan bahwa dia melaporkan bahwa dirinya telah menjelajahi seluruh bumi. Iblis menjelajahi seluruh bumi. Dan kemudian Tuhan mengatakan kepada iblis, dia menjelaskan kepada iblis tentang bagaimana Ayub ini seorang yang saleh, seorang yang setia dan taat kepada Tuhan. Tetapi iblis menyanggah perkataan penjelasan daripada Tuhan tersebut mengenai Ayub. Dia mengatakan bahwa Ayub itu setia, Ayub itu takut akan Tuhan, Ayub itu seorang yang saleh karena ia diberkati oleh Tuhan. Ya, jadi iblis menjelaskan alasan mengapa Ayub sangat diberkati, ya. Dan ini disadari oleh iblis. Ayub sangat diberkati karena iblis menyadari kenapa Tuhan memberkati. Kenapa Tuhan sangat memberkati Ayub ini? Karena Tuhan, dikatakan di sana, iblis sendiri yang ngomong, Tuhan yang membuat pagar di sekeliling dari apa yang dimiliki, dari apa yang dipunyai oleh Ayub ini. Segala kepunyaan Ayub dibuat pagar oleh Tuhan, dan pagar itulah yang melindungi kepunyaan apa yang dimiliki oleh Ayub ini, sehingga Ayub ini dikatakan semakin hari semakin diberkati oleh Tuhan. Jadi pagar yang dibuat oleh Tuhan ini menunjukkan bahwa itu perlindungan Tuhan, menunjukkan itu perhatian Tuhan, menunjukkan itu pertolongan Tuhan dalam kehidupan daripada Ayub. Sehingga ketika iblis berusaha untuk menyerang Ayub berkali-kali tidak bisa, ya, berusaha menjatuhkan Ayub, berusaha menghancurkan kehidupan Ayub, tidak bisa iblis melakukannya. Dia berkali-kali menyerang Ayub, tidak bisa. Kenapa? Karena Ayub ini dipagari oleh Tuhan, dilindungi oleh Tuhan, dijaga oleh Tuhan. Itulah sebabnya iblis mengatakan, ya tentu Ayub ini setia, tentu Ayub ini taat, tentu Ayub ini takut akan Tuhan. Karena Tuhan berkati dia, Tuhan taruh pagar di sekeliling kehidupannya, sehingga melalui pagar itu apa yang dikerjakannya semakin bertambah di negeri di mana dia tinggal. Jadi iblis menjelaskan mengapa Ayub bisa berhasil, karena Tuhan melindungi, karena Tuhan memberkati apa yang dikerjakan,
apa yang diusahakan. Tuhan memberkati hasil jerih lelah, jerih payah dari Ayub sehingga semakin hari semakin bertambah dikatakan. Jadi menurut iblis itulah sebabnya mengapa Ayub setia pada Tuhan. Karena apa? Karena dia diberkati Tuhan. Tetapi kalau kita melihat dari ayat ini menyiratkan bahwa kesalehan dan kepatuhan Ayub tidak hanya bersifat sementara dan akan hilang jika perlindungan dan berkat itu ditarik. Itulah yang ada di pikiran daripada iblis. Jadi kesalehan, ketuhanan, kepercayaan, ibadah atau ketakutan Ayub akan Tuhan itu disebabkan karena perlindungan, karena berkat Tuhan. Coba kalau dia, dengan kata lain, coba kalau dia tidak diberkati, coba kalau dia tidak mendapatkan perlindungan, coba kalau dia tidak mendapatkan pertolongan Tuhan. Iblis mau katakan dia tidak akan tetap ikut Tuhan, dia tidak akan tetap setia dalam kesalehannya. Jadi setan berpendapat bahwa Ayub hanya menyembah Tuhan karena apa yang bisa dia dapatkan dari Tuhan, bukan karena kasih yang tulus kepada Tuhan. Jadi kalau kita melihat kehidupan Ayub ini menunjukkan bahwa segala yang dimiliki dan dikerjakan oleh Ayub ini sehingga bertambah dan semakin diberkati, itu karena anugerah Tuhan, itu karena izin Tuhan, itu karena kebaikan Tuhan, kemurahan hati Tuhan. Dan ini merupakan suatu tantangan bagi Ayub ketika Ayub dipersilahkan oleh Tuhan untuk direbut, dirampas oleh iblis apa yang dimiliki, apa yang dipunyainya. Dan kalau kita melihat akhirnya dengan seizin Tuhan, iblis akhirnya merusak kehidupan daripada Ayub. Tetapi Bapak Ibu, kalau kita lihat pada akhirnya, kita lihat kesetiaan Ayub itu teruji. Kenapa teruji? Awalnya Ayub ini diambil semua harta bendanya, anak-anaknya semua mati, bahkan istrinya dikatakan menyuruh dia mengutuki Allahnya. Lalu matilah, kata istrinya kepada Ayub, masih tekunkah kau beribadah kepada Tuhan, masih tekunkah kau mengikuti Allahmu? Dengan kata lain, lalu dikatakan oleh istrinya, kutuki saja ayat Allahmu itu, yang kamu percaya, yang kamu ikuti itu, lalu matilah. Tetapi Ayub katakan, kau berbicara seperti orang gila. Masakan kita yang menerima yang baik saja dari Tuhan, tapi yang buruknya kita tidak terima? Ayub katakan, engkau berbicara seperti orang gila. Jadi dari pernyataan kehidupan Ayub ini kita melihat suatu contoh bagi kita, bahwa dalam kehidupan ini kita belajar sesuai dengan tema yang kita pada pagi hari ini, bahwa Tuhan itu melindungi siapa yang menjadi miliknya. Dan Ayub salah satu orang yang dilindungi Tuhan. Karena apa? Dia miliknya Tuhan. Ayub ini di mata Tuhan sangat setia, sampai iblis berusaha mengoreksi kesetiaannya. Dan iblis katakan, dia setia karena engkau berkati, karena engkau melindungi, menjaga dia. Coba ambil berkatnya, coba ambil perlindungannya, maka dia akan berubah tidak setia. Tapi kalau kita lihat sepanjang pasal di Ayub, akhirnya pada pasal-pasal terakhir kita lihat bahwa Tuhan izinkan apa yang ada pada diri Ayub diambil oleh iblis. Tetapi ketika Tuhan memulihkan kehidupan Ayub, Tuhan malah kembalikan 2 kali lipat dari apa yang telah hilang sebelumnya dari kehidupan Ayub. Dan ini berbicara tentang apa? Bahwa Tuhan melindungi siapa yang menjadi miliknya. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita belajar untuk tetap menjaga hubungan kita dengan Tuhan, ketakutan kita kepada Tuhan, ibadah kita, kesetiaan kita kepada Tuhan. Karena kita percaya orang yang takut Tuhan, orang yang beribadah, orang yang percaya kepada Tuhan, Tuhan akan membuat pagar perlindungan di dalam kehidupannya sehingga orang ini diberkati oleh Tuhan. Bukankah kita adalah miliknya Tuhan? Mari kita belajar seperti Ayub, kita tetap setia, tetap percaya, tetap tekun, tetap takut akan Tuhan. Sekalipun ada banyak masalah, pergumulan, persoalan, tetapi masalah, pergumulan, persoalan itu Tuhan izinkan terjadi, dan dibalik semuanya itu Tuhan ubah bisa menjadi berkat bagi kita semuanya. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, berterima kasih kami diajar melalui kehidupan Ayub untuk kami belajar melihat perlindungan Tuhan, melihat pertolongan Tuhan, bahwa kami milik Tuhan. Karena kami milik Tuhan, Tuhan akan memagari kehidupan kami. Dan ketika kami ada banyak masalah, pergumulan, persoalan yang diizinkan oleh Tuhan, kami akan mampu melewatinya kalau kami tetap teguh, kalau kami tetap setia, tetap takut akan Tuhan. Kami percaya bahkan apa yang hilang Tuhan bisa kembalikan
berlipat kali ganda. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah kami tidak fokus pada berkat-Nya, tetapi kami mau fokus kepada Tuhan yang sanggup melakukan lebih daripada yang kami pikirkan dan doakan. Sepanjang hari ini kami memohon pertolongan, perlindungan Tuhan, tuntunan Tuhan dalam kehidupan kami. Mampukan kami melakukan apa yang benar, apa yang menyenangkan hati Tuhan, berkenan di hati Tuhan. Karena dengan begitu kami yakin pertolongan Tuhan, perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan bersama dengan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.